Oke, tes tes. Suara saya masuk ya? Masuk, Iya. Pak. Oke, udah semuanya masuk ini berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita mulai dulu perkuliahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Aman ya? Oke. Untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan pagi hari ini diberi kelancaran dan keberkahan buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, cukup. Oke, kita lanjut materi. Kalau minggu kemarin kita bahas soal komponen-komponen sampai ke jenis-jenis multimedia. Kali ini kita bahas soal perangkat keras dan perangkat lunak dari multimedia itu sendiri. Jadi tidak mungkin sebuah multimedia itu tidak tercipta tanpa adanya hardware dan softwarenya sendiri. Jadi tetap pasti ada, cuman mungkin nanti saya jelaskan lebih jelas ya. Oke. Belum mungkin ya. Ini emang mahasiswanya tiap cuman ada 7 ya atau gimana ya? Atau yang lain jarang masuk mungkin ya? Tinggal segini, Pak. Oh, emang segini ya? Saya kalau di Kristen ada 12-an ya? Ya, sebelumnya seperti itu, Pak. Tapi ada yang keluar dan cuti, jadi... Oh, jadi hanya segini ya berarti ya, biar saya hafal ya. Oke, sudah muncul ya? Oke, perangkat dari multimedia ya. Secara umum, perangkat multimedia memang dikelompokkan menjadi 2 ya, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak itu sendiri. Jadi, kalau perangkat keras multimedia yang dibutuhkan untuk multimedia dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu perangkat konektor, input-output, penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Jadi, itu yang ada di perangkat keras dari multimedia sendiri. Terus kalau perangkat lunak dari multimedia itu adalah komponen-komponen dalam data processing system. Ya, jadi berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia, gitu ya. Nah, kalau perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian ya, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Jadi perangkat lunak sistem itu misalkan untuk membuat atau mengolah sebuah multimedia. Kalau aplikasi itu biasanya untuk memutar atau mungkin untuk menampilkan seperti itu ya. Kalau bahasa pemrograman multimedia itu sendiri biasanya digunakan untuk membuat misalkan kita membuat aplikasi multimedia, terus mungkin juga bisa membuat karya multimedia itu sendiri ya. Oke, yang pertama adalah perangkat keras multimedia itu sendiri. Jadi perangkat keras yang dibutuhkan untuk multimedia dapat dikelompokkan menjadi 5 ya tadi ya. Yang pertama konektor, input, output, penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Nah, yang pertama adalah perangkat konektor. Kenapa perangkat konektor? Karena memang di multimedia sendiri itu ada beberapa perangkat komputer ya. Misalkan ada monitor, hard disk, proyektor, speaker, dan perangkat-perangkat lainnya yang terdapat kabel-kabel yang menghubungkan. Jadi itu ya, kecepatan transfer data perangkat konektor yang digunakan akan menentukan kecepatan pengiriman konten multimedia. Nah, menurut teman-teman kira-kira perangkat konektor dari multimedia itu ada apa aja nih? Di sini ada
ada beberapa contoh nih. Ada kabel audio, ada kabel apa buat internet, itu juga termasuk multimedia ya. Terus ada juga misalkan ada yang tahu perangkat keras konektor buat ke monitor apa aja kira-kira? Kabel HDMI, kabel HDMI benar. VGA, Satu lagi ada DVI namanya, Mas. HDMI, HDMI, VGA sama DVI. Nah, seperti itu ya. Nah, perangkat konektor juga dibagi ya beberapa ya. Yang pertama itu ada Small Computer System Interface SCSI. SCSI merupakan perangkat standar untuk penghubung secara fisik dan pertukaran data antara komputer dan periferal. Standar SCSI mendefinisikan perintah protokol antar muka elektrik dan optik. Nah, SCSI biasanya digunakan untuk hard disk. Nah, ini kabel buat hard disk. Jadi hard disk itu termasuk perangkat keras buat multimedia ya. SSD juga seperti itu. Terus yang kedua ada Media Control Interface, MCI namanya. MCI merupakan perpanjangan dari API untuk mengendalikan peripheral multimedia yang terhubung dengan komputer. MCI terdiri dari 4 bagian, yaitu AV video, CD audio, sequencer, dan wave audio. Biasanya, nah ini kabel buat buat audio ya. Buat audio, entah itu output dan inputnya. Seperti itu juga biasanya ada juga perangkat MCI itu, kalau teman-teman pernah tahu di atas ini ya. Ini mousku ada nggak ya? Ada ya? ada. Nah, di atas ini itu adalah kabel buat printer yang lama. Gitu ya. Jadi bentuknya masih besar. Kalau sekarang kan udah udah USB. Nah, dulu itu printer itu sebesar ini sama scanner juga sebesar ini. Kalau teman-teman pernah lihat di komputer itu ada konektor yang memang agak besar, itu biasanya buat printer sama scanner yang lama seperti itu. Terus yang kedua Integrated Drive Electronic atau IDE. Nah, antarmuka IDE merupakan standar untuk media penyimpanan yang terhubung dengan komputer. Nah, sama dengan kabel SCSI, tapi IDE itu biasanya IDE SATA gitu ya. SATA itu biasanya digunakan untuk SSD atau yang terbaru saat ini. Yang dulu kan pakai namanya ATA gitu ya. Sekarang SATA seperti itu. ATA itu bentuknya kayak gini, kalau SATA udah kecil. Gitu ya. Kalian hardware software pernah dapat nggak sih mata kuliahnya? Iya, Pak. Putus-putus. Pernah ya? Hardware software. Halo, tes. Kalau hardware software pernah dapat nggak teman-teman? Kalau secara garis besarnya iya, Pak. Namanya pernah ya? Antar itu ilmu komputer. Iya. Oh iya, siap. Oke, saya lanjut lagi. Nah, yang sering digunakan adalah Universal Serial Bus atau USB gitu ya. USB itu yang paling populer saat ini ya, karena memang bisa menghubungkan beberapa perangkat. USB desain untuk memungkinkan berbagai peripheral terhubung menggunakan sebuah soket antarmuka standar dan memiliki kemampuan plug and play. Jadi kalau dulu sebelum ada USB itu kita masukin itu harus harus dibaca dulu, di-read dulu. Nah, sekarang tinggal colok langsung bisa baca gitu ya. Artinya perangkat dapat dipasang dan dilepas tanpa harus mematikan komputer lebih dahulu. Ada yang pernah ngalamin ini enggak? Dulu pakai mouse yang masih pakai PS2 namanya. Yang dia bukan USB ya, dia bulat modelnya. Pernah tahu nggak? Jadi ada bulat namanya. Nah, itu namanya PS2 dulu. Kalau kita keyboard atau mouse kita mau nyolokin atau mau ngelepas nih, kita harus nge-restart dulu. Seperti itu. Nah, sekarang USB kan enggak. USB kan tinggal colok, udah langsung bisa dipakai. Nah, sekarang pun USB udah banyak macamnya ya.
dari mulai USB A, USB B, USB 3.0, terus USB mini, USB micro, sampai yang sekarang itu USB-C yang sering digunakan. Kenapa? Karena memang USB-C itu dia support berbagai macam perangkat ya. Jadi sekarang aja USB-C misalkan kalau di laptop itu udah pasti ada seperti itu. Terus yang kelima ada High Definition Multimedia Interface atau HDMI tadi. Nah, jadi HDMI adalah sebuah standar koneksi digital yang dirancang untuk menampilkan gambar dan suara resolusi tinggi. Nah, dulu kita mau pakai apa ya? Misalkan pakai monitor yang ada HDMI-nya, itu udah bisa langsung ada output suaranya juga. Nek misalkan monitornya ada suaranya, tapi kalau misalkan dia belum ada, dia nggak bisa seperti itu. Nah, kelebihannya adalah kabel, nah itu tadi HDMI itu dapat menampilkan gambar Full HD hingga 4K bahkan 6K gitu ya. Terus dia juga bisa surround sound, kontrol signal, bahkan data Ethernet hanya dengan satu kabel. Jadi, dulu misalkan ada VGA, ada DVI itu ya, dia itu koneksinya masih belum bisa support full HDMI gitu ya, full HDMI, full HD. Tapi yang sekarang dengan HDMI udah bisa seperti itu, karena memang dia dibilang high definition multimedia, ya. Itu salah satu perangkat konektor juga. Nah, di HDMI juga itu ada dua ya, HDMI dan mini HDMI, itu juga ada dua tipenya. Yang satu besar, yang satu kecil. Biasanya itu kalau kecepatannya sekarang lebih cepat di mini HDMI malah seperti itu. Ini ya, di gambar ini ada mini HDMI atau micro HDMI namanya kalau nggak salah. Terus ini HDMI standar yang besar. Gitu ya. Nah, yang pertama tadi ada perangkat konektor, yang kedua ada perangkat input. Nah, input itu perangkat yang berfungsi untuk mentransformasi informasi dari dunia luar untuk diolah komputer. Maksudnya dunia luar itu perangkat luar gitu ya. Nah, perangkat input sendiri biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Nah, beberapa perangkat input tersebut antara lain misalkan keyboard. Keyboard itu juga termasuk perangkat input. Jadi kita ngetik, kita masukin ke data itu A, B, C, D itu juga input. Terus mouse. Ya. Terus yang kedua ada mouse ya. Mouse itu juga termasuk perangkat input juga. Terus yang sekarang ada touchpad, touchscreen, trackball, light pen itu juga termasuk perangkat input juga, atau pen tablet namanya, seperti itu. Terus scanner itu juga termasuk perangkat input ya, karena kita men-scan gambar terus memasukkan ke dalam sebuah komputer. Bentar. Nah, terus webcam itu juga termasuk perangkat input ya, karena dia mengambil video dari sebuah kamera gitu ya, entah itu, nah misalkan ada webcam internal, ada juga webcam eksternal seperti itu. Terus poin 4 adalah perangkat input audio, mikrofon, karena memang mikrofon kita memasukkan suara, bukan mengeluarkan suara ya. Mikrofon entah buat audio recorder dan lain-lain itu termasuk kita input. Kita misalkan suara saya masuk itu juga menggunakan mikrofon. Entah misalkan itu bentuknya benar-benar mikrofon besar atau mungkin ada mikrofon kecil gitu ya, seperti itu. Itu adalah beberapa perangkat input dari multimedia seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman ya saat ini ya. Kalau printer termasuk input apa output kira-kira? Output, Pak. Nah, output benar. Nah, ini ya, perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Jadi perangkat output antara lain ada speaker. Speaker itu karena memang dia mengeluarkan suara ya. Jadi bukan
mikrofon tadi kan memasukkan suara. Kalau speaker kan dia mengeluarkan suara, output itu namanya. Terus monitor juga menampilkan sebuah gambar, itu termasuk output juga. Terus proyektor juga, terus printer itu juga termasuk perangkat output. Itu juga salah satu perangkat keras dari multimedia. Jadi itu penting ya teman-teman ya, biar paham teman-teman paham. Oh ternyata itu monitor itu termasuk output buat di multimedia seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang D adalah perangkat penyimpanan. Jadi memang multimedia itu butuh penyimpanan ya, apalagi kalau misalkan kita bermain video, itu membutuhkan data yang besar ya. Jadi memang perangkat penyimpanan termasuk salah satu perangkat keras dari multimedia itu sendiri ya. Terus perangkat penyimpanan data dapat digunakan untuk menahan maupun memproses data. Gitu ya, beberapa perangkat penyimpanan tersebut antara lain RAM, ROM, hard disk, SSD, compact disk, DVD, flash disk, SSD, dan lain-lain yang masuk itu sebuah perangkat penyimpanan seperti itu ya. Nah, perangkat komunikasi yang E, aplikasi multimedia dibuat oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang yang bisa jadi bekerja dalam satu gedung, namun dapat pula bekerja pada gedung yang berlainan dan berjauhan jaraknya, sehingga dibutuhkan perangkat komunikasi untuk saling menghubungkan mereka. Ya contohnya adalah modem. Jadi internet itu juga termasuk salah satu media pendukung di multimedia ya. Kita misalkan mau apapun juga lewat internet seperti itu ya. Nah, contohnya itu tadi ada modem, terus ada ISDN. ISDN itu semacam hardware buat jaringan lokal. Misalkan kita menghubungkan komputer satu sama komputer yang lain, itu juga menggunakan ISDN seperti itu. Nah, itu beberapa perangkat keras dari multimedia sendiri ya. Jadi yang pertama tadi ada perangkat konektor, itu adalah kabel-kabel pada intinya. Terus ada juga perangkat input, dia yang memang dia digunakan untuk menginput sebuah data dari perangkat luar seperti itu ya. Terus ada perangkat output yang dia memang mengeluarkan hasil pengolahan dari komputer sampai perangkat penyimpanan, terus perangkat komunikasi. Itu adalah beberapa perangkat keras dari multimedia itu sendiri gitu ya. Nah, kalau perangkat lunak dari multimedia ya, jadi tadi perangkat keras, sekarang perangkat lunak gitu ya. Itu adalah komponen-komponen dalam data processing sistem berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia itu sendiri. Nah, perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Nah, yang pertama bahasa pemrograman multimedia. Jangan bilang ini ya, oh ternyata pemrograman itu bagian dari multimedia ya. Ya memang gitu loh, karena memang biasanya digunakan programmer untuk membuat aplikasi multimedia. Contohnya media interaktif, game, terus apalagi ya, aplikasi apapun yang berbentuk multimedia. Dia juga menggunakan bahasa pemrograman mulai dari C, C++, Power Builder, Delphi, SQL, Visual Basic, dan Java, dan lain-lain. Banyak seperti itu ya. Jadi nggak semata-mata game itu terbuat dari ya udah game aja, dia juga termasuk ada bahasa pemrogramannya juga seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah perangkat lunak sistem software sendiri. Jadi kalau yang tadi adalah untuk bahasa pemrograman, ternyata sistem operasi itu termasuk sebuah perangkat lunak dalam multimedia sendiri. Ini judulnya belum tak ganti, maaf ya. Nah, perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi sistem, misalnya DOS, disk operating system, ada yang tahu DOS ya, Windows 95, Windows 98, ME, itu mungkin teman-teman udah jarang pakai ya.
Windows NT 2000, Windows XP, Windows Vista, sampai sekarang ada Windows 10, terus juga ada Linux atau macOS gitu ya. Nah, perangkat lunak lainnya adalah aplikasi utilitas, utility application, misalnya aplikasi antivirus, aplikasi bawaan dari Windows, itu juga biasanya termasuk perangkat lunak dari sistem operasi seperti itu. Jadi tanpa sebuah sistem operasi kita juga nggak bisa bikin multimedia dong. Misalkan kita mau ngedit video, mau pakai apa kalau nggak pakai sistem operasi, gitu kan? Seperti itu. Terus yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi multimedia, biasanya digunakan untuk mengoperasikan atau membuat sebuah multimedia itu sendiri, seperti itu grafik 2D, modeling, dan animasi, dan itu pun juga dibagi beberapa aplikasi. Yang pertama itu adalah perangkat pengolah teks. Buat teman-teman yang misalkan bermain Office itu pasti paham ya, ternyata itu juga salah satu aplikasi multimedia juga. Kemarin sempat saya omongkan gitu ya. Terus ada Notepad, ada apa namanya, kalau di online itu biasanya ada namanya Google Slide, Google Doc ya, Google Excel itu apa namanya, Google Sheet ya. Terus seperti itu juga salah satu perangkat pengolah teks dalam multimedia. Terus yang kedua adalah perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2D. Nah, yang sering teman-teman pakai dan yang sudah kita pakai ya, yang kemarin juga di mata kuliah grafika, teori grafika sudah saya pernah jelaskan ya. Yang pertama adalah grafik 2D vector. Nah, misalkan CorelDRAW, Macromedia Freehand, dan Adobe Illustrator. Biasanya digunakan untuk penggunaan grafis yang berbentuk vektor gitu ya. Kemarin sudah paham ya vektor itu apa, raster itu juga apa. Terus grafik 2D image atau raster, misalnya Adobe Photoshop, Just Paint Shop Pro, GIMP, GMP, animasi misalnya Macromedia Flash, itu juga termasuk grafik 2D buat raster seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah perangkat lunak pengolah animasi dan modeling grafik 3D. Mungkin ada yang pernah pakai ya, atau mungkin belum pernah pakai juga. Biasanya digunakan animasi untuk modeling grafik 3D. Itu ada 3D Studio Max, Maya, Softimage, Lightwave, Blender, SketchUp, dan lain sebagainya. Itu adalah digunakan untuk modeling grafik 3D. Gitu ya. Nah, yang poin D, oke. Perangkat lunak authoring multimedia. Authoring merupakan aplikasi komputer yang memberikan peluang kepada pengguna untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak dengan dragging dan dropping berbagai objek multimedia tanpa mengetahui pengguna dan pemahaman bahasa pemrograman. Misalnya Macromedia authoring itu biasanya digunakan untuk kita ngelihat aplikasi dari multimedia itu sendiri. Misalkan kita aplikasi hasil multimedia, misalkan digunakan untuk foto atau mungkin video, itu juga bisa. Biasanya seperti itu. Biasanya digunakan untuk mengembangkan di situnya ya. Sebentar. Oke, terus yang ke poin E adalah perangkat lunak aplikasi berbasis web yang sering kita pakai ya. Contoh-contoh produk mendesain web antara lain adalah misalkan untuk desain ya, Macromedia Flash digunakan untuk membuat animasi grafis pada web, Macromedia Dreamweaver dan Microsoft Frontpage biasanya digunakan untuk pembuatan website, terus misalkan browser itu sendiri. Misalkan Chrome, Mozilla, Safari, Opera, apalagi ya. Banyak ya aplikasi browser itu juga termasuk aplikasi berbasis web
seperti itu, gitu ya. Ini digunakan untuk membuat website itu tadi, terus untuk membuka browser itu tadi. Untuk kita browsing itu ternyata aplikasi multimedia juga. Nah, itu aja sedikit pengenalan soal perangkat lunak dan perangkat keras ya, dimulai dari perangkat kerasnya yang tadi, terus kemudian di perangkat lunaknya. Jadi ternyata di multimedia itu ternyata sangat luas ya. Keseharian apa yang kita pakai itu juga termasuk bagian dari multimedia itu sendiri. Dari mulai kita menggunakan Windows, kita menggunakan browser, kita menggunakan aplikasi Photoshop misalkan, itu juga bagian dari multimedia. Teman-teman ngetik itu juga bagian dari multimedia ternyata, karena memang multimedia itu luas ya teman-teman ya. Jadi banyak yang bisa kita manfaatkan dalam sebuah multimedia itu sendiri. Nah, habis ini kita ada sedikit praktek, maksudnya kalau kemarin kita sedikit berbicara soal tools Photoshop, mungkin hari ini kita sedikit bikin sebuah desain, entah itu nanti desain raster, kita coba mau bikin apa ya nanti seperti itu. Oke. Mungkin awal-awal kita lebih enaknya langsung ke apa ya, kalau teman-teman udah pernah bikin poster, udah pernah ya? Poster udah pernah ya teman-teman ya? Iya Pak, sebagai tugas akhir grafika komputer kemarin. Grafika komputer kemarin ya. Terus di kira-kira multimedia udah bikin apa aja? Yang bentuknya grafis. Poster, terus apa lagi kira-kira? Kalau semacam e-book itu buat ya sih? Belum, Pak. Belum. Editing foto? Udah. Editing foto udah ya. Editing foto udah. E-book belum ya. Terus mungkin poster udah. Kalau cover sama poster itu sebenarnya sama. Mungkin nanti kita lebih bermain yang saya sampaikan. Kalau tipografi udah pernah belum? Tipografi. Kalau di kelas belum Pak. Oh, di kelas belum ya. Tipografi nanti itu ya. Sekarang kita coba langsung praktek aja. Tapi sebelum itu sebentar saya mau share buat Photoshop-nya ya. Ya semua ya. Bentar. Oke. Mana SP-nya? Di sini teman-teman udah pakai Photoshop berapa ya? Rata-rata. Untuk Photoshop-nya sendiri. Pakai Photoshop berapa? Kalau saya Pak pakai CC15. CC15. CC15 ada yang pakai yang penting pakai CC semua ya rata-rata ya. Apa? Rata-rata pakai Creative Cloud semua, maksudnya CC 2015, 2016, 17 sampai di terakhir itu 2022. Saya makainya 2021. Itu 2022 udah muncul.
Oke, mungkin kemarin pengenalan tool, sekarang kita coba langsung praktek. Mungkin kita bikin simple di Photoshop itu. Jadi kegunaannya bukan cuma buat editing di gambar raster ya, maksudnya bukan di gambar raster ya, apa sebenarnya? Gambar raster bukan cuma buat foto, tapi juga buat desain. Tapi memang kalau desain sendiri biasanya digunakan untuk kebutuhan digital ya, bukan buat kebutuhan percetakan. Karena memang kalau di percetakan sendiri biasanya dia langsung pecah gitu ya, karena memang dia bermain raster atau bermain pixel ya. Oke, toolbox kemarin udah saya sempet kasih tahu buat teman-teman. Kalau mungkin selection udah pernah ya, selection itu kita menseleksi objek itu juga udah pernah. Sekarang kita lebih bermain layer di panel sini. Jadi kalau di Photoshop sendiri yang perlu diperhatikan itu adalah sebuah layer. Layer itu sendiri sangat penting ya di Photoshop ya, karena memang di Photoshop sendiri itu bermain numpuk layer namanya. Jadi kalau misalkan kita pintar gitu ya, kita bisa mendapatkan layer yang menarik, seperti layer menarik. Misalkan bisa dapat workflow yang bagus. Jadi kadang-kadang misalkan kalau kita mau nge-save, kita kan nggak nge-save langsung di pack nih, atau mungkin nge-save PNG, tapi biasanya di save PSD, format dari Photoshop itu sendiri gitu ya. Coba aku cari dulu materi. Bentar, saya stop dulu deh. Saya lupa belum ambil materinya ya. Ini sama teman-teman nanti disiapkan buat Photoshop-nya itu sendiri ya. Saya pause dulu. Oke. Aku malah nyanyi. Oke, ini saya buka salah satu, saya ngambil ya, saya ngambil di Oke, udah jalan lagi ya? Udah jalan lagi nggak? Udah ya? Udah, Pak. Oke, ini salah satu sebuah cover dari e-book atau mungkin cover dari apa ya? Kalau poster kan tujuannya beda. Kalau cover itu biasanya untuk buku, e-book, untuk desain apapun ya, biasanya ada covernya gitu ya. Nah, ini sekarang kita coba bedah sedikit cover. Jadi kalau di Photoshop itu kita juga bisa bermain, ada namanya masking. Ada yang tahu, ada yang pernah belajar masking dulu? Ada yang belajar masking? Zulfa, Pak. Lupa. Masking itu memasukkan gambar di dalam sebuah objek. Pernah belum dulu? Pernah ya harusnya.
Belum ya? Ya, coba kita langsung aja. Nah, jadi di sini ada salah satu cover, misalkan kita entah cover apa ya. Terus di sini kita lihat cover mentahnya gitu ya. Nah, ini. Jadi di sini ada beberapa objek, ini biasanya objek shape ya. Nah, ini kan dia menggunakan objek shape gitu ya. Nah, gitu ya. Terus kita harus memasukkan gambar di dalam sini. Ada yang tahu caranya? Pakai apa? Coba saya ambil sebuah gambar dulu ya. Ini kita belajar yang simple, mungkin belajar masking gitu ya. Zulfa caranya apa? Pakai clipping mask, Pak. Nah, bener. Pakai clipping mask. Udah pernah ya berarti ya? Udah paham ya? Coba. Masih ingat berarti Mas Osama? Dulu pernah diajarkan juga berarti ya? Tidak, Pak. Anda diajarkan otodidak Oh, aja. diajarkan. Sendiri ya berarti ya. Jadi, misalkan kita menggabungkan dua objek nih. Jadi saya bilang ini objek yang pertama foto, terus yang kedua ada, nah di sini ada image-nya. Jadi kita tinggal masukkan di sini menggunakan layer masking. Jadi kita tinggal ini tak buat baru ya, biar enak ya. Ini kayaknya udah terlalu simple, terlalu gampang. Oke, kita membuat satu bentuk shape ya, ini ya, red. Terus kita memasukkan objek itu tadi ke sini. Kita tidak dulu. Nah, objek yang dimasukkan itu harus layernya harus di atas ya, nggak bisa di bawah ya. Kalau di bawah dia yang masuk ke sini, paham ya? Jadi masking itu adalah menumpuk layer, bukan menumpuk, menggabungkan dua layer tapi menjadi transparan atau tidak kelihatan gitu ya. Jadi dia bisa menyesuaikan ukuran dari objek yang itu tadi. Jadi pertama kita naikkan objek yang mau kita masking, terus di namanya layer clipping mask, nah, clad clipping mask. Nah, dia langsung menyesuaikan objek yang sudah kita buat. Misalkan mau ganti bentuknya, tinggal geser aja. Dia udah menyesuaikan itu. Itu namanya teknik layer masking atau clad clipping mask. Seperti itu ya. Bahkan dalam sebuah font bisa. Jadi nggak cuma kita bermain di sini. Misalkan aku mau buat sebuah font ya, tapi menggunakan ini tadi horizontal shift mask tool. Misalkan aku mau nulis MotoGP ya misalkan ya. Nah, ini udah jadi gede. Terus aku bikin layer dulu baru. Bentar. Aku langsung kasih warna aja. Nah, ya. Ini bukan font bentuk typing ya, tapi bentuk masking. Nah, kalau bentuknya yang type tadi, ini ya, beda ya. Nah, ini bentuknya udah bentuk masking. Nah, kita bisa memasukkan foto itu tadi juga ke sini. Tinggal ditarik ke, saya copy paste aja. Saya bisa create clipping mask juga. Tuh. Dalam bentuk foto sama tulisan pun juga bisa gitu ya. Ini mungkin karena saya bikin tulisannya terlalu kecil, akhirnya dia ngikutin kecilnya ya. Coba saya bikin agak besar biar kelihatan enak. Saya bikin 72 MotoGP yang lagi. Gimana kemarin ini ya, nggak ngeliat MotoGP nggak? Ngeliat MotoGP nggak? Yang di mana itu namanya, yang di kawal itu. Nah, ini yang agak lebih besar biar enak.
Ini saya hapus dulu ya. Sorry, dia harus bentuknya ini dulu, objek dulu. Oke. Ini saya hapus, nah ini saya masukin. Itu biasanya teknik buat clipping mask. Kalau kemarin di Photoshop Pak Akbar itu ngajarin apa aja? Biar nanti saya tambahin di sini juga. Nah, ini kan layarnya malah kelihatan besar lagi lebih enak. Jadi gitu ya, itu salah satu teknik yang sering digunakan, namanya clipping mask juga, layar mask juga, itu juga sering dimanfaatkan di Photoshop, digunakan untuk misalkan kalau butuh cover dan lain-lain seperti itu. Tugas lebih menarik dikerjakan daripada nonton MotoGP, Pak. Waduh, mantap, mantap, mantap. Ini udah banyak tugas ya. Mantap, mantap. Oke, ingat karena kita bermain layer, kita nggak bisa cuma pindahin satu objek aja, jadi harus semuanya. Nah, kalau misalkan kita, ini dua-duanya jadi ke pindah ya. Saya hapus dulu. Nah, biasanya kayak gini tuh digunakan buat apa? Misalkan kalau kita editing suatu saat, entah editing mau buat album atau mungkin buat layout di sebuah majalah, itu biasanya penting digunakan ya. Jadi kita coba sedikit terapkan buat di layouting buat majalah atau mungkin layouting buat wedding, buat album. Album biasanya yang dicetak gitu ya. Nah, biasanya digunakan untuk seperti itu. Jadi kita layout dari sebuah foto gitu ya. Saya copy paste aja. Shortcut buat duplikat layer apa? Ada yang tahu? Kontrol C. Kontrol J, benar sekali Mas Utama. Ini kayaknya udah expert nih di bidang multimedia. Nah, biasanya sih aku gunakan kayak gini tuh buat kita nge-layout sebuah foto ya. Jadi kita nata sebuah foto, misalkan untuk nanti di majalah atau gimana, seperti itu ya. Ini saya masukkan 3 foto deh. Ini, press. Oke. Oke. Sebentar. Penasaran sama ini. Oke, biasanya digunakan untuk layout ya. Jadi kalau kita mau layout, pastikan foto-foto itu benar di objeknya masing-masing. Misalkan, nah paling gampangnya, nah ini ada satu objek gitu ya. Terus kita masukkan objek itu ke sini. Nah, kita tinggal clipping mask yang digunakan untuk buat layouting kayak gitu ya. Nah, seperti ini satu masuk. Terus 2, oke, 2 kita masukin. Kita clipping mask juga. Biasanya digunakan untuk bikin kolase gitu ya namanya ya. Kolase foto lah gitu. Oke. Terus yang ketiga kita masukin lagi. Ini juga langsung bisa kita kecilin ya. Tapi yang dikecilin bukan yang dimasukin, tapi objek fotonya gitu ya. Nah, biasanya digunakan kayak gini tuh digunakan untuk layout, misalkan kayak kita mau bikin e-book gitu ya. E-book itu biasanya digunakan, kadang ada fotonya terus ada teksnya, misalkan seperti itu. Oke, kita coba bikin bikin seperti itu. Jadi misalkan kita sedikit bikin desain simple ya. Oke, ini kita bikin body text namanya. Body text itu adalah isinya. Isinya coba kita ngambil artikel ya, apa ya, artikel apa aja ya.
tentang multimedia itu deh. Nah, silakan ini ya. Kita kecilkan ini. Hilang. Nah, kita kecilkan di angka 14 lah. Nah, kurang kecil 12 berarti. Nah, oke. Nah, biasanya digunakan buat seperti ini. Kita nge-layout sebuah, ini layout apa ya namanya? Buku lah gitu ya. Terus kita kasih headline. Multimedia. Kita agak besarkan. Nah, ini aku menggunakan textbook biar apa? Sebenarnya biar enak kita ngeditnya. Jadi kalau ada kadang yang langsung ngetes kayak gini, tinggal ngetes gitu ya, itu juga bisa. Tapi lebih enak itu cuma menggunakan textbook. Jadi kita udah bisa nge-layoutnya dengan gampang, gitu ya. Nah, ini rata-rata aku misalnya kan kayak gini tuh menggunakan textbook, gitu ya. Nah, Oke, ini sedikit desain simple. Ini misalkan kita mau bikin e-book gitu ya, mungkin slide presentasi juga bisa lah ya. Sekarang coba kita mau bikin e-book di Photoshop itu bisa nggak Pak? Bisa banget. Ya kalau kemarin mungkin teman-teman misalkan mau bikin poster cuman pakai Photoshop ya. Saya coba bermain pakai size-nya agak saya besarkan aja. Rata-rata 4 ya, biar gampang ya. Nah, ini udah. Nah, kita bikin sebuah cover. Nah, kita desain cover untuk sebuah majalah atau mungkin teks. Nah, di multimedia di poster itu desain cover ya. Cover itu biasanya di mix. Jadi itu juga bisa cuman foto atau cuman teks itu juga bisa, atau mungkin di mix juga bisa. Tapi nanti tergantung kebutuhannya ya, mau seperti apa. Kalau majalah rata-rata sih biasanya sekarang udah di mix antara foto sama teks. Tapi kalau buku biasanya cuman teks sih kadang-kadang gitu ya. Seperti itu. Aku mau nanya sama teman-teman, misalkan aku bikin sebuah tipografi nih. Nanti mungkin kita minggu nanti ada soal tipografi ya. Udah ada materi soal ke sana belum kira-kira? Belum ada ya? Materi teori. Udah ada belum kira-kira? Ada. Hah? Belum ada. Belum ada ya? Nah, di sebuah tipografi, kalau saya bikin kayak gini, nah ini mungkin sedikit bikin kotor. Aku mau nanya sama teman-teman ya. Perangkat keras dan lunak. Sekarang kita bikin satu judul ya. Nah, saya mau nanya, tulisan yang besar ini namanya apa? Kalau katanya sih multimedia, tapi bisa dibilang apa kira-kira?
multimedia. Ini kategori apa? Ada yang tahu? Bukan tulisannya ya. Jadi di tipografi ini kita bermain tipografi misalkan. Nah, kalau tulisan besar ini namanya apa? Kira-kira ada yang tahu? Nah, ada yang tahu? Apa? Heading, Pak? Heading apa? Ya, heading, Pak. Benar, heading. Jadi sebuah judul. Heading itu dalam tipografi ya. Nah, itu adalah sebuah judul. Terus di bawah ini ada namanya perangkat keras dan perangkat lunak. Itu termasuk kategori apa? Ini tadi ada heading, judul nih. Terus di sini apa ini? Yang bawah ini yang tak gerakan ini. Ini namanya adalah sub headline atau sub judul. Tuh. Terus misalkan aku bikin bikin cover, aku mungkin coba bikin isinya. Ini bermain tipografi ya kita ya, termasuk multimedia juga soalnya. Nah ini aku bikin judul, terus di sini ada tulisan yang kayak tadi. Nah yang kayak misalkan ini, nah ini ada headline, terus ini ada namanya apa? Normal. Hah? Apa? Formal. Maaf Pak, betul-betul dari semester 1 sampai sekarang kita belum pelajari tentang tipografi. Ya. Oh iya. Ya nggak apa, saya mungkin sedikit jelaskan. Jadi kalau di sini ada namanya headline, ini ada namanya body text atau isi teks. Nah seperti itu. Jadi mungkin nanti sambil kita jalan ya. Jadi kalau tipografi itu sebenarnya bukan jarang ada teorinya, tapi dia lebih langsung praktek ya. Tipografi itu kita bermain teks gitu ya, entah itu nanti dibuat desain atau seperti apa gitu ya. Biasanya digunakan untuk e-book, digunakan untuk bikin buklet, digunakan untuk bikin majalah, magazine, digunakan untuk banyak hal sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau di tipografi itu pasti ada headline, subheadline, body text, sama lebih banyak nanti saya jelaskan deh. Mungkin pertemuan berikutnya ya, karena di sini di RPS kalian sebenarnya ada tentang tipografi juga di multimedia. Itu adalah bagian dari multimedia juga ya. Oke, lupakan soal tipografi sedikit, kita balik lagi ke Photoshop itu sendiri. Jadi kalau tadi ada teknik namanya layer masking gitu ya. Jadi digunakan untuk kita misalkan membuat sebuah foto kolase namanya ya kan. Di Photoshop sendiri juga dia biasanya digunakan ada namanya editing foto. Editing foto itu kita bisa mencerahkan, kita bisa mengatur gelap terangnya warna, kita juga bisa mengatur ketajaman foto dan lain-lain seperti itu, karena itu termasuk bagian dari raster gitu ya. Jadi kalau foto itu termasuk bagian raster karena dia masih tersusun dari pixel. Kemarin di Teorografika udah saya jelaskan ya, termasuk dari susunan pixel gitu ya. Dia pasti pecah itu, pasti pecah. Oke, jadi sebenarnya Photoshop itu banyak ya kegunaannya. Tadi ada editing foto, terus sebenarnya kita juga bisa mendesain, terus banyak lagi kita juga bisa membuat desain apapun lah ya sebenarnya ya. Cuman nanti coba kita sedikit sambil jalan kita bikin sedikit project gitu ya. Project mungkin yang paling simpel adalah sebuah e-book. E-book bentuknya buklet seperti itu. Ada yang pernah lihat buklet? Buklet itu adalah sebuah paling enggak gampangannya brosur. Brosur tapi brosur digital. Ya. Bentuknya seperti apa? Nanti coba saya sedikit
tunjukkan nanti, mungkin tugas kalian bikin itu ya. Nah, buklet. Ini masih muncul ya? Oke, masih. Nah, buklet seperti ini. Jadi itu semacam buku kecil. Nanti itu bentuknya desain gitu ya. Nah, nanti kita bikin proyek seperti ini gitu ya. Ini buklet, di situ ada foto, ada bermain tipografi, bermain estetika desainnya juga gitu ya. Nah, seperti ini. Simple ya, bermain layouting namanya. Kita nge-layout di buku, bentuknya digital gitu ya. Minggu depan saya kasih saya kasih apa namanya materi-materinya, saya carikan, nanti teman-teman monggo secara kreatif bisa sambil mempraktekannya untuk membuat sedikit simple e-book gitu ya. Ini sedikit simple ya. Jadi e-book itu rata-rata memang dia biasanya 70% sampai 80% itu isinya foto. Biasanya teksnya itu cuma 20% sampai 30%. Seperti itu. Ini salah satu buklet buat guide to apa ini? Ya itulah. Nah, buklet itu seperti ini ya, sebenarnya simpel ya enggak sih? Bukan dia cuma layouting gitu, terus ada tulisan dan lain-lain. Ada juga yang agak ribet misalnya. Ada juga agak yang ribet itu jangan buklet ya. Bentar. Apa ini? Nah, e-brosur. Nah, semacam seperti ini ya. Saya coba lihat yang paling gampang. Nah, ini bikin e-brosur. Ini malah cuma simpel ya. Seperti ini, seperti ini. Kita juga bermain elemen, contohnya shape dan lain-lain gitu ya. Dengan bermain elemen di shape kayak gini kan masih simpel kan. Kita juga bisa bikin di Photoshop seperti itu. Ini kayaknya bermainnya di Photoshop kok harusnya seperti itu ya. Oke, nanti saya cariin materi atau mungkin saya kasih tugas, gimana kira-kira? Nggak masalah ya? Oke, jadi ini tadi sudah saya sedikit share. Besok minggu depan saya kasih tugas hari ini. Nggak apa-apa ya, ada tugas ya. Nah, gitu. Bikin booklet, tapi nggak usah banyak-banyak. Cukup 5 lembar aja. 5 lembar booklet. Itu nanti kalian mau bentuk brosur atau mungkin seperti ini tadi, monggo. Ini kan bisa sampai 30 gitu ya. Nah, usahakan ada konsepnya bagus, terus nanti kalian presentasikan minggu depan gitu ya, karena udah pertemuan keberapa ini? Kita udah pertemuan ketiga ya, iya nggak sih? Ya saya sedikit kasih tugas kecil lah ya, 5 lembar aja, 5 lembar aja. Apa kebanyakan 5 lembar? Siapa 5 lembar? Nah, di 5 lembar itu harus ada cover, terus ada isinya. Isinya itu ya kayak ini isi ya. Ini isi dari bukletnya. Covernya kayak gini ini tadi. Nah, covernya kayak gini ini tadi. Nah, seperti itu ya. Aku pengen sedikit tahu sih. Ini tak nilai lah ya. Tak nilai kok. Tak nilai ke depan. Jadi kalian bikin materinya terserah, kalian bebas mau tentang apa, atau mungkin saya bikin spesifik ya. Mau bikin spesifik nggak kira-kira? Enggak lah ya.
nanti dipresentasikan Pak. Iya, dipresentasikan. Mungkin minggu depan langsung. Jadi ini masih ada waktu seminggu. Bisa lah cuma 5 lembar ya. Gitu ya. Temanya mau ditentukan apa bebas? Ayo, aku ngikut teman-teman. Tentukan Pak. Bebas. Yang mana ini? Yang mana ini? Yang mana? Nanti apa namanya langsung dipresentasikan aja. Terus saya ingin sedikit tahu seberapa jauh kreativitas kalian di bidang multimedia ya. Yang pasti yang pertama di desain lah ya, seperti itu. Susah guys kalau bebas, butuh waktu merenung. Oke, ya udah saya tentukan saja biar enak gitu ya. Ada PixArt gitu. Pakainya Photoshop ya, jangan pakai PixArt ya. Pakainya Photoshop dong. Nanti saya ingin tahu file mentahnya kalian presentasikan, layar-layarnya. Oh, referensi maksudnya PixArt atau Pinterest? PixArt juga jadi referensi ya sekarang ya. Ya udah biar gampang saya tentukan saja apa namanya tugasnya buat teman-teman. Kalian bikin booklet tentang ITTS. Terlalu lebar Pak. Ya udah tentang ITTS jurusan kalian informatika. Ya. Gimana? Setuju? Deal? Deal. Oke. Jadi bikin booklet minimal maksimal minimal aja deh. Minimal 5 lembar tentang ITTS. Hah? Jangan Pak. Kenapa emang? Pak enggak boleh bebas ya? Ya udah bebas. Tadi katanya suruh nentuin. Nggak ada bahan Pak kalau foto ITTS. Bisa kalian pakai foto bahan yang lain sebenarnya. Yang penting materinya tentang ITTS saja. Nah, di situ penilaian saya tentang kreativitas, pemilihan warna, tipografi, gitu ya, tentang layouting dan lain-lain. Seperti itu. Berarti saya bebas, gitu ya. Bebas terserah, yang penting tidak mengandur porno dan sara ya, gitu ya. Jangan kalian tiba-tiba bikin fashion gitu ya, fashion apa gitu kan. Oke, seperti itu ya. Tugasnya ditunjukin minggu depan, ini tugas individu, bukan kelompok ya. Jadi cuma 5 lembar karena cuma sedikit. 5 lembar kayaknya cukup lah ya, 5 lembar. 5 lembar itu cover isinya 4 lembar, terus cover lagi juga bisa. Cover itu cover penutup. Jadi ada cover depan, ada cover belakang biasanya. Nah, ini ada cover depan, ada cover belakang. Nanti kalian mau bikinnya gimana. Kalau kalian lihat di sini bisa nyatu antara cover depan sama cover belakang ya. Tuh, dia nyatu. Tuh, dia nyatu ya. Cover depan sama cover belakang. Oke, cukup jelas ya tugasnya ya. Tadi sedikit saya ajarin soal layouting, nanti kalian tinggal kreativitas dari kalian sendiri. Gitu ya. Ya, cover depan sama belakang termasuk dalam 5 lembar itu bisa Mas Osama. Gitu ya. Yang Kak lihat mau ngecek sih sebenarnya udah sampai mana kreativitas kalian. Gitu ya. Menggunakan Photoshop ya, jangan menggunakan aplikasi yang lain ya. Nanti kalian menggunakan aplikasi yang gampang lagi ya kan. Itu cukup jelas. Saya ngopi dulu. Enggak susah lah ya. Enggak ya. Oke. Ada pertanyaan soal tugasnya? Ada pertanyaan? Belum ada, sementara belum ada. Oke. Jadi itu tadi kan sudah saya sedikit ajarkan soal masking, jadi nanti bisa dimanfaatkan. Untuk ukurannya,
kalian bebas atau mungkin tak tentuin aja ya. Tak tentuin aja ya biar gampang ya. Ukurannya paling gampang itu A4. Jadi kalian bikin ukuran A4 aja. Sorry, open maaf. Bikin ukuran A4. Nah, bikin ukuran A4. Ini ya. Seperti itu. Nanti kalian jangan, saya pengen tahu PSD-nya ya. Jangan cuma besok yang dipresentasikan JPEG-nya doang. Saya juga pengen PSD. PSD itu adalah yang kayak gini nih tadi, ini PSD. Udah paham lah ya harusnya ya. Oke. Seperti itu ya. Saya pengen tahu apa skill teman-teman soal Photoshop mungkin. Jadi kalau saya tunjukin apa namanya hasilnya gitu ya, saya ingin tahu itu. Oke. Any question? It is what it is, gitu ya. Ya pertemuan 3 UTS nggak terlalu UTS waktu tugas nggak terlalu berat, cuma 5 lembar. 5 lembar kalian taruh foto, kalian taruh teks juga udah bisa sebenarnya. Nah itu udah bener Mas Osama udah dipin tuh ya, dipin itu tugasnya itu ya. Tugas multimedia buat e-book atau e-booklet atau e-brosur gitu ya, terserah lah ya. Kanvas, bookpiece, kertas A4, minimal 5 lembar, tema bebas, harus ada cover sama harus ada body, harus ada isinya. Jangan semuanya cover 5 lembar, cover semua kan aneh. Atau 5 lembar isi semua kan aneh. Jadi harus ada cover, harus ada isinya seperti itu. Untuk penilaiannya sebenarnya tergantung kreativitas kalian sih. Ya, tak tambahin Mas ya. Aduh, sorry. Malah ini ya. Aduh. Gimana sih? Ini enter biar gak enter gimana ya? Caranya saya lupa. Gimana sih? Oh, situ. Tambah deh. Tambahnya ada cover sama isi. Harus ada itu. Oke. Aja deh. Biar nggak ribet. Ya. Itu ya teman-teman ya. Aku rasa kalau soal apa namanya teknik atau mungkin kalian memakai Photoshop udah mungkin udah sebagian udah menguasai lah ya. Kalau udah bisa lah ya. 5 lembar ya, ini 5 lembar. Oke, saya presentasikan dulu teman-teman, biar saya ngasih ingat gitu ya. Aditya, Duta Ramadan. Hadir Pak. Oke. Dimas ini nggak ada ya. Erlan Ingkiriwang. Ya Pak, hadir. Oke. Sorry. Erlangga ini juga nggak ada ya. Saya pengen tahu yang nggak ada ini memang ini ya. Dimas Erlangga ini memang nggak ada ya? Atau cuti atau gimana? Dimas udah nggak ada Pak. Dimas sudah nggak ada. Terus Erlangga ini? Sama juga. Erlangga juga, oke. Grasberg ada? Grasberg, Nahu, Maruri. Kayaknya kemarin ada ya. Cuman mungkin nggak hadir ya hari ini ya. Kayaknya nggak hadir ya. Ada yang tahu dia kemana? Nggak tahu. Oke, saya buat apa deh. Kartika,
Widyadari hadir. Laodeo sama hadir. Terus Muhammad Fahrul hadir. Muhammad Fahrul Hadir, Pak. saya. Reza Valevi. Reza. Hadir kayaknya Pak, cuman Zoom-nya connecting gitu audionya. Oh iya kah? Oh iya udah hadir ya. Yang hadir ya. Raiga ini juga nggak tahu ya. Rio, Mas Rio Riansa, nggak ada. Rio Riansa. Rio Riansa, nggak ada ya. Mas Rio, saya di sini buat ada. Wahyu Kurniawan Gultom hadir. Hadir. Wahyu Gultom Hadir, Pak. hadir. Oke. Mbak Zulfa Malika mana? Hadir? Hadir Pak. Oke, siap. Jadi paling yang enggak, yang udah izin sama Titi paling Dimas gitu ya. Coba saya ini aja biar enggak lupa gitu ya. Ini aja deh. Ini udah mungkin udah soalnya masih ada di presensi ya. Kalau dia enggak hadir sampai 3 kali ya kan. Patut dipertanyakan nanti juga. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sudah cukup jelas tugasnya. Saya tunggu minggu depan di tanggal 24 ya. 24 ya, teman-teman ingat ya 24. Kita kembali lagi tugasnya dipresentasikan. Nanti saya materi dulu baru presentasi gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu. Teman-teman bisa sedikit rehat untuk lanjut di teori grafika di sini ya. Di room yang berbeda gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Menutup perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup teman-teman semua. Terima kasih. Habis ini kita ketemu lagi ya. Langsung nanti jam 10 deh. Masih ada setengah jam buat istirahat. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.